Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama adalah Linda Retiniski, yang kedua ada Emma Hidi Pratama, yang ketiga adalah Mala Carmelia. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama. Menurut Klitgard, korupsi didefinisikan sebagai suatu bentuk pembayaran ilegal kepada agen publik untuk memperoleh manfaat yang mungkin tidak pantas, ataupun penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi menjadi sebuah fenomena global yang mempengaruhi aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Mengutip pendapat dari Fajar, bahwa pola terjadinya korupsi dapat dibedakan menjadi 3 wilayah besar, yaitu 1. Mercenary abuse of power, yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu. Yang kedua ada discretionary abuse of power. Pada tipe ini, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu. Yang ketiga ada ideological abuse of power, yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok ataupun partainya. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal meliputi 1. Sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap manusia. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat yang tinggi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Dalam hal ini, tamak diartikan sebagai sifat rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan, tanpa memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua ada gaya hidup yang konsumtif. Pada era modern seperti saat ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, sering dijumpai terjadinya perilaku dan gaya hidup yang konsumtif. Dan gaya hidup konsumtif umumnya dipengaruhi oleh rasa gengsi yang tinggi dan tidak ingin kalah dengan orang lain. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya, dan salah satunya adalah tindakan korupsi. Yang ketiga ada moral. Seseorang yang memiliki moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan tersebut dapat berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, ataupun pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dilihat jika dari aspek moral berkaitan dengan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu seseorang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu faktor eksternal. Apabila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dari diri manusia, maka faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya korupsi yang berasal dari luar diri pelaku korupsi. Di antaranya yang pertama aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Kedua, aspek politik. Pada beberapa kenyataan, ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya dan keadaan tersebut kemudian diperparah dengan dilakukannya praktik money politik atau politik uang. Para pemimpin hasil produk money politik tidak akan terlalu berpengaruh pada nasib rakyat, dan dampak dari money politik sendiri tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga terlihat dalam perilaku saat kampanye.
Para pasangan calon berkelana maupun simpatisannya kesana kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, dan hanya sedikit sekali yang secara sungguh-sungguh menyampaikan program yang akan mereka wujudkan saat memerintah. Mereka hanya berusaha memenangkan diri untuk kepentingan diri maupun partai dan bukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Ketiga, aspek hukum. Hukum dapat menjadi faktor terjadinya korupsi. Salah satunya berasal dari faktor lemahnya penegak hukum. Dalam konteks penegak hukum, Sukanto tahun 1986 menyebutkan 5 unsur yang mempengaruhi proses penegak hukum, yakni 1. Faktor hukum itu sendiri, 2. Faktor aparat penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum tersebut, 4. Faktor masyarakat, dan 5. Faktor budaya. Terkait dengan faktor aparat penegak hukum, berarti berkaitan dengan faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut, dan sejauh mana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada maupun sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat. Menurut Van Dorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Linda, yaitu keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat terjadi ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, seseorang akan berpotensi melakukan tindakan korupsi guna terpenuhi semua kebutuhan. Menurut Balbour et al. 2006, korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Sehingga, pada akhirnya, perilaku korup yang dilakukan oleh beberapa oknum hanya akan merugikan masyarakat serta berpotensi menyebabkan kemiskinan. Dan yang diuntungkan hanyalah para pelaku korupsi yang memperkaya dirinya sendiri. Akan tetapi, Kaufman dan Cray 2002 berpendapat bahwa tingkat korupsi yang lebih rendah akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi dan bukan dari pendapatan yang tinggi untuk mengurangi korupsi. Sehingga dari pendapat Kaufman dan Cray tersebut dapat dilihat jika ekonomi tidaklah selamanya menjadi penyebab perilaku korup. Kelima, aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem peorganisasian lingkungan masyarakat. Menurut Tunggal 2000, terdapat aspek-aspek yang menjadi penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi, yaitu meliputi A. Kurang adanya sikap teladan pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin merupakan panutan dari bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya. B. Tidak ada kultur atau budaya organisasi yang benar. Organisasi harus memiliki tujuan organisasi yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi inilah yang menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Tata cara pencapaian tujuan dan pedoman tindakan inilah kemudian menjadi kultur atau budaya organisasi. Kultur organisasi harus dikelola dengan benar, mengikuti standar-standar yang jelas tentang perilaku yang boleh dan yang tidak boleh. Peluang terjadinya korupsi apabila dalam budaya organisasi tidak ditetapkan nilai-nilai kebenaran atau bahkan nilai dan norma-norma justru berkebalikan dengan norma-norma yang berlaku secara umum. Norma bahwa korupsi adalah tindakan yang salah. C. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Dalam sebuah organisasi, perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian pengukuran kinerja. D. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang korupsi dari anggota di dalamnya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman praktis bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menemukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolak ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Hal tersebut dikarenakan sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri ke bawah sebuah pola tingkah laku yang normatif, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin terwujud apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Disinilah letaknya bila kurangnya ada teladan dari pemimpin bisa memicu perilaku korup. Faktor penyebab korupsi dalam perseptik teori. Dalam psikologi, terdapat dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori Medan dan teori Big Five Personality, menurut Lewin dalam Sarwono 2008. Teori Medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian, personality, dan lingkungan, environment. Atau dengan kata lain, lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan psikologis yang ada padanya. Melalui teori ini dijelaskan bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif, yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu yang saling memberikan. Teori yang kedua adalah teori Big Five Personality. M. Costa and M. McRae dalam Face and Vice 2008 menjelaskan bahwa Big Five Personality merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seorang terdiri dari 5 faktor kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, and conscientiousness. Teori yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Selain itu, dalam teori Maslow dikatakan oleh Sulisantoro 2004, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi kebutuhannya, dan menurutnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan guna bertahan hidup, bukan justru dilakukan oleh orang kaya maupun berpendidikan tinggi. Terkait dengan faktor penyebab korupsi, terdapat sebuah teori yang di dalamnya mencakup faktor internal dan faktor eksternal yang biasa dikenal dengan teori Ghosn. Teori Ghosn dihadirkan oleh Jack Blockney 2006, yaitu greedy keserakahan, need kebutuhan, opportunity kesempatan, dan exposure pengungkapan. Keserakahan dan kebutuhan digambarkan sebagai faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan digambarkan sebagai faktor eksternal. Teori Ghosn menjelaskan bahwa 1. Keserakahan. Seseorang akan melakukan korupsi karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang serakah. 2. Kebutuhan, yang dimana seseorang akan melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan hidupnya. Yang 3. Kesempatan, ketika kedua faktor sebelumnya keserakahan dan kebutuhan telah muncul, maka timbul kemungkinan seseorang akan melakukan korupsi yang merugikan banyak pihak dan hanya pelaku saja yang akan diuntungkan. 4. Pengungkapan. Dalam hal ini, kasus korupsi tidak hanya diungkapkan, tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi harus adil sesuai dengan perbuatan sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain. Sekian dari saya, lebih kurangnya